Teman-teman, yang sedang ramai dibicarakan saat ini adalah Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mengumumkan dirinya mundur dari pencalonan Presiden Amerika Serikat. Gimana kan kemenangan Partai Demokrat melawan Trump? Bagaimana arah kebijakannya? Siapa yang akan menggantikan Joe Biden di sini? Kita akan bahas langsung bersama dengan Teguh Reza Syah, pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran Bandung. Baik Pak, langsung saja nih yang sedang ramai ya Pak ya. Kira-kira kalau Pak Reza melihat siapa ini yang akan maju sebagai calon presiden dari Partai Demokrat yang akan menggantikan Joe Biden? Ini pertanyaan sulit banget ini. Karena kita jauh dari Washington DC ya. Betul. Sedangkan Amerika Serikat mereka sedang mengupayakan konvensi Partai Demokrat dengan anggota delegasi jumlahnya 3.997. Jadi kita punya pertanyaan kita adalah sama juga dengan pertanyaan dari 3.997 anggota delegasi tersebut, siapa begitu kan. Tapi Mhm. uniknya mereka akan mereka-reka kan. Nanti akan bisa 3, 5. Yang adalah beberapa kandidat yang mengundurkan diri itu sudah mulai daftar lagi. Misalnya kandidat dari California, dari Pennsylvania, Minnesota, dan Michigan. Itu para gubernur itu. Ya. Kemudian juga, ini kejutan ini, Hillary Clinton konon akan mendaftar juga. Dan ini akan menarik ya, kalau sampai Hillary Clinton ini masuk ke dalam masuk menjadi calon dari Demokrat, karena Hillary Clinton memiliki modal diplomatik luar biasa. Kemudian dia sudah sangat dikenal di dalam negeri dan dia bisa melakukan akumulasi dari hasil-hasil pencapaian dia di masa lalu. Jadi kandidatnya kemungkinan gubernur dari California, Pennsylvania, Minnesota, dan Michigan. Kemudian Hillary Clinton. Tapi ya tentunya akan pelik ya. Ya. Karena kalau kita berbicara calon ini, kita juga harus berbicara calon itu dengan siapa kan. Kemudian nanti lawannya siapa. Jadi kalau nanti Donald Demokrat. Trump mencari Republik seorang ya. pendamping yang tidak berkulit putih, nah ini kan akan menjadi perhatian lagi dari Demokrat. Karena dalam pemilihan dalam pemasangan presiden, capres dan cawapres itu kan banyak sekali indikator kan, indikator usia, indikator pengalaman kenegarawanan, kemudian faktor ras, faktor agama, kemudian faktor resiko yang akan dibuat di dalam dan luar negeri, itu sudah menjadi perhatian mereka semua. Jadi kita sibuk mereka-reka, konvensi Partai Demokrat juga akan sibuk mereka-reka sama. Oke. Nah, Pak, yang menarik lagi pada saat Joe Biden mengumumkan pengunduran dirinya, begitu ya, disampaikan juga bahwa dia secara tidak langsung ini mendukung Kamala Harris untuk maju sebagai capres atau menggantikan dirinya. Kalau Bapak melihat di sini, kira-kira nih akan seperti apa pertarungan Trump dan Kamala kalau memang nantinya Partai Demokrat akan memilih Kamala Harris? Memang saya sudah mengamati surat yang dibuat oleh Joe Biden tanggal 21 Juli kemarin ya, beberapa jam silam, itu ada 8 paragraf itu. Beliau dengan sangat yakin mengatakan bahwa beliau sangat berhutang budi pada Kamala Harris yang sudah bersama-samanya membangun Amerika Serikat selama 3,5 tahun terakhir kan. Ini kan secara tidak langsung mengatakan bahwa beliau berada di belakang Kamala Harris kan. Tetapi Mhm. kalau berbicara masalah konvensi, ini akan ada suatu proses pencarian sekali lagi. Mereka akan sama-sama menghitung kans keberhasilan seorang Kamala Harris dan juga dari siapa pendampingnya kelak, dan juga bagaimana pesaing dari Kamala Harris beserta pendampingnya kelak. Ini tidak mudah karena apalagi kalau melawan seorang Donald Trump. Donald Trump itu adalah seseorang yang sangat percaya diri. Bahkan Trump itu tidak memerlukan teks pidato. Cukup dengan beberapa kata kunci dia bisa berbicara panjang lebar. Kalau skenario-nya adalah di luar Kamala Harris, tentunya kemungkinan besar Demokrat akan merujuk kepada Hillary Clinton. Karena seorang Hillary Clinton sudah memiliki pengalaman lama dan juga bisa mendapat dukungan dari sang suami, walaupun sang suaminya punya masalah di masa lalu ya.
Tapi Hillary Clinton adalah calon yang baik, yang tepat untuk melawan Donald Trump. Tentunya dengan isu yang akan dibangun kelak kan, misalnya apakah gender mainstreaming, apakah isunya adalah perdamaian dunia, apakah isunya adalah pembangunan kesehatan. Karena kalau kita lihat dalam surat dari Biden yang terakhir, beliau secara sangat tegas mengatakan kekuatan Amerika Serikat itu adalah pertama adalah di bidang kesehatan, dukungan kesehatan sudah diberikan kepada seluruh masyarakat, kemudian juga terutama sekali pada para veteran perang. Kemudian kemungkinan besar ya Trump akan mengkritisi masalah ini juga kan. Kemudian Joe Biden dengan penuh rasa percaya diri mengatakan bahwa Amerika Serikat tetap menjadi pemimpin di dunia. Kemudian juga tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Amerika Serikat. Jadi pada saat nanti konvensi Demokrat memilah-milah bagaimana skenario menghadapi Trump, juga mereka harus memilah-milah apakah calon mereka itu sanggup menghadapi isu-isu yang dikemukakan oleh Trump yang modalnya adalah pidato dari Joe Biden tanggal 21 kemarin. Jadi ini urusannya tidak mudah, harus memilih calon pasangan, capres dan cawapres, kemudian juga harus memikirkan bagaimana menghadapi Donald Trump dalam suatu head-to-head, kemudian juga harus memikirkan bagaimana visi dan misi Demokrat ke depan yang hendaknya merupakan kelanjutan dari pemerintahan yang sekarang. Jadi kita punya pertanyaan yang besar, tapi pertanyaan yang sama juga dimiliki oleh anggota convention dari Partai Demokrat di Amerika Serikat saat ini. Baik. Tapi kalau menurut Bapak, apakah dengan memilih Kamala Harris begitu ya, yang jelas-jelas sudah di-endorse oleh Joe Biden, akan menguntungkan Partai Demokrat kalau dari analisa Bapak? Kira-kira selevel nggak nih Kamala Harris dengan Donald Trump? Ini pekerjaan berat bagi Kamala Harris ya. Dia membawa beban ya. Beban dia adalah dia akan meneruskan kepemimpinan dari Joe Biden. Dia sudah punya pengalaman itu. Tapi Trump akan mengkritisi latar belakang dari Kamala Harris kan. Dia punya darah Asia Selatan dan dia juga punya darah Black American kan. Bisakah Kamala Harris menggunakan faktor yang minus dari Trump tersebut sebagai faktor penguat dia? Misalnya tentunya para campaign manager akan berupaya keras menyeimbangkan, karena di dalam diri seorang Kamala Harris ada nilai-nilai kenegarawanan, satu, kemudian ada juga nilai-nilai meritokrasi, yakni pencapaian pendidikan dia sampai level tertinggi, kemudian ada juga nilai-nilai multikulturalism, di mana kemampuan dia bersinergi dengan masyarakat Amerika Serikat yang multiras. Kemudian juga para campaign manager harus mencoba mengoptimalkan dukungan dari masyarakat-masyarakat minoritas. Apakah itu masyarakat turunan Asia, terutama sekali masyarakat turunan Asia Selatan, dan juga masyarakat dari Black American. Karena Kamala Harris memiliki persentase dari kelompok-kelompok minoritas tersebut. Jadi, kalau Trump akan mendapat dukungan kuat dari kelompok industrialis dan juga kelompok-kelompok yang pro kulit putih, maka tugas berat dari campaign manager Partai Demokrat adalah mengupayakan juga dukungan dari kelompok industrialis, kemudian juga terutama sekali berduel nantinya dalam ide-ide Amerika Serikat masa depan di banyak isu yang Demokrat secara tradisional kuat, misalnya isu HAM, isu lingkungan hidup, kemudian isu kesetaraan gender, kemudian isu bantuan bagi negara-negara demokratis di dunia. Dan saya kalau berbicara head to head, Kamala Harris tidak kalah dari Donald Trump. Cuman jangan sampai nanti isu SARA dijadikan topik dalam perdebatan nanti. Oke, Pak, kalau kita lihat dua proyeksi pasangan di sini, walaupun saya sekali lagi menyatakan bahwa Kamala Harris ini memang belum terpilih ya, belum menjadi calon presiden begitu dari Partai Demokrat. Namun kalau kita membayangkan ada dua pasangan capres di sini. Yang pertama adalah Trump yang jelas-jelas sudah diumumkan, kemudian bersama dengan J.D. Vance, jadi Trump, J.D. Vance, kemudian ada Kamala Harris dengan cawapresnya misalnya. Lalu bagaimana Bapak melihat arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat nantinya di bawah dua orang ini? Kita kulik masing-masing baiknya ya Pak ya. Pertama dari Trump and J.D. Vance dulu. Disinilah saya melihat kekuatan seorang Donald Trump ya.
Mhm. Donald Trump itu memiliki kemampuan deduktif yang luar biasa, atau juga disebut pragmatik ya. Dia bisa melihat inti masalah, kemudian dia bisa melihat pelaku-pelaku yang dia anggap bermasalah, dan langsung to the point. Ini saya perhatikan dari pidato Trump saat dia tahun 2014 itu mengkritisi kebijakan dari Barack Obama. Mhm. Jadi Trump memiliki kemampuan analitis yang luar biasa, kemampuan retorika yang luar biasa, dan juga kemampuan mendalami akar masalah berikut berikut membongkar mengapa akar masalah itu tidak selesai. Dan untuk itu Trump akan langsung berduel dengan kebijakan Partai Demokrat saat ini. Misalnya, seringkali Donald Trump mengatakan kalau saya memimpin saat ini, Cina tidak akan melangkahi kita. Kemudian ekspansi Cina di Eropa, di benua Afrika tidak akan sedahsyat sekarang. Kemudian belum Mhm. tentu Belt and Road Initiative atau One Belt One Road itu akan berkibar seperti sekarang. Kemudian Trump juga bisa mengatakan kalau saya memimpin belum tentu Israel akan diserang oleh negara-negara di sekitarnya. Kalau saya memimpin sekarang belum tentu Rusia menghadapi kehilangan wilayah yang sedemikian besar. Kalau saya memimpin belum tentu Laut Cina Selatan akan sebergolak sekarang. Jadi Trump itu bisa datang dengan kritik atas fenomena yang terjadi saat ini di berbagai belahan bumi tersebut, dan beliau juga berani menyampaikan solusi. Dan ini yang belum tentu bisa diberikan oleh kalangan Demokrat, karena secara tradisi Demokrat itu sangat hati-hati. Oke. Sepeninggal Presiden terus terang sangat sulit mereka mencari saat ini figur yang sekarismatis Donald Trump dan juga kemampuan retorika seperti Donald Trump, karena terus terang saat ini reputasi kredibilitas global Amerika Serikat sedang turun. Kemudian Amerika Serikat kredibilitasnya pun dipertanyakan oleh sekutu-sekutunya dalam NATO, dan kelihatan sekali betapa sulitnya Amerika Serikat memaksa anggota sekutunya berbagi beban. Misalnya saat ini kita melihat sudah muncul Quad, sudah muncul AUKUS, kemudian sudah muncul juga Japan, Philippines, and United States, namanya JAPFUS ya. Ini Mhm. kan merupakan bukti kepemimpinan global Amerika Serikat sedang berkurang di masa Joe Biden saat ini. Dan untuk itu Trump sudah selalu punya ide Make America Great Again ya, atau Iya. MAGA ya. Dan MAGA Mhm. ini bisa membangkitkan semangat generasi muda, bisa membangkitkan semangat kalangan industrialis Amerika Serikat, dan juga bisa merangsang sekutu-sekutu Barat untuk berada pada posisi yang sama dengan Donald Trump. Karena mereka melihat ya terus terang di bawah Biden itu banyak momen-momen internasional yang hilang gitu. Misalnya kepemimpinan di Afrika, kepemimpinan di Indo-Pasifik, kemudian kepemimpinan di NATO, kemudian juga dalam menghadapi meningkatnya kapabilitas Rusia untuk menguasai wilayah perbatasannya dengan Ukraina. Jadi Lalu kehadiran seorang bagaimana? Donald Trump ini akan diterima dengan degup jantung juga nih oleh sesama Barat, karena Trump berani melakukan berbagai kebijakan-kebijakan yang berujung kepada trade war atau perang dagang. Oke. Oke. Ini Lalu, yang ditunggu maupun juga dikhawatirkan oleh banyak negara sekaligus di dunia. lalu Ya. bagaimana dengan Kamala Harris kalau Bapak menganalisanya? Kamala Harris akan melanjutkan kebijakan dari atasannya ya, Iya. uh, dan untuk itu Kamala Harris tipe dari Demokrat itu sangat hati-hati, kemudian tidak berani melakukan kebijakan yang istilahnya itu diagonal, ya nggak berani. Dia ingin horizontal, vertikal, tapi teratur ya. Dan untuk itu saya perhatikan Kamala Harris akan kesulitan sih membangun solidaritas Barat, kemudian mendamaikan kekuatan-kekuatan ekonomi domestik Amerika Serikat yang ekonominya sedang menurun, kemudian juga akan kesulitan menghadapi kombinasi Rusia dan Cina di seluruh dunia. Tapi Kamala Harris memiliki suatu hal yang tidak dimiliki oleh Trump ya, yakni charming ya. Senyumnya itu Oh. sangat memukau, itu bisa menenteramkan berbagai negara-negara di dunia, terutama sekali negara-negara yang
negara-negara yang masuk dalam kategori non-aligned movement, negara-negara yang termasuk kategori Liga Arab, kemudian masuk kategori organisasi konferensi Islam, itu biasanya lebih tenang berhadapan dengan seorang kepala negara Amerika Serikat yang mengharapkan pencapaian itu alamiah. Jadi pencapaian Amerika Serikat itu, ide-ide Amerika Serikat kalau evolusioner, itu lebih diterima oleh kelompok negara seperti ASEAN, eh, non-blok, kemudian organisasi konferensi Islam, kemudian juga mayoritas negara-negara di PBB yang selama ini mengkritisi Israel ya, tapi mereka bisa menerima seorang Kamala Harris, dan bagi mereka Kamala Harris adalah seorang yang evolusioner dan Trump adalah seorang yang revolusioner. Sangat sulit Oke. berhadapan dengan seseorang yang revolusioner yang bisa mengeluarkan berbanyak janji-janji sekaligus dan belum tentu janji itu ditepati. Misalnya kita lihat pada masa Trump dulu ada kebijakannya dibuat lewat Twitter, kemudian kebijakan yang dibuat lewat uh, personal statement. Tapi kemudian nanti kebijakan itu bisa diralat oleh State Department ataupun White House. Tapi inilah seorang Donald Trump yang sangat kaya ide dan sangat sadar bahwa kepemimpinannya itu akan pendek ya. Usia dia 278 dan dia sudah lihat seorang Joe Biden itu kalang kabut di usia 81. Oke. Jadi akan sangat menarik mengamati head to head antara seorang Kamala Harris dengan seorang Donald Trump. Oke, Pak, pertanyaan terakhir saya adalah menarik juga dikulik soal bagaimana penanganan konflik Israel-Palestina/Hamas, begitu ya Pak ya. Bagaimana Anda melihat penanganan konflik di bawah dua pemimpin ini? Uh, Kamala Harris ini seorang berpendidikan tinggi, juga rasional. Dia melihat betapa bahwa dukungan Amerika Serikat yang semena-mena atas Israel itu kan berdampak juga kepada perang yang tidak berkelanjutan, kemudian juga berdampak kepada turunnya reputasi global Amerika Serikat dan Israel kan. Kalau kita lihat statement yang dibuat oleh majalah Times bulan April lalu itu jelas sekali mengatakan perang ini sudah menurunkan kredibilitas global dari Amerika Serikat dan juga dari Israel. Dan saya pikir Kamala Harris akan melihat hal ini dengan sangat sungguh-sungguh, dan untuk itu amannya adalah dunia sudah memiliki banyak resolusi soal Israel ini kan. Misalnya resolusi terakhir di Dewan Keamanan PBB di mana Amerika Serikat adalah abstain. Dan untuk itu Kamala Harris harus menghargai abstain tersebut. Tentunya ini tidak menyenangkan bagi Israel. Pada saat yang sama, Kamala Harris bisa mengambil manfaat dari puluhan resolusi yang dibuat oleh Majelis Umum PBB, di mana harus ada langkah-langkah misalnya pencegahan perluasan konflik. Kemudian kembali kepada batas tahun 1967. Kemudian perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dan saya pikir Kamala Harris memiliki modal diplomatik yang kuat. Dan kalau Kamala Harris bekerja secara evolusioner, maka Kamala Harris bisa saja mengatakan pada Israel untuk menghargai hasil-hasil resolusi tersebut, walaupun two-state solution itu ujungnya tidak seideal yang diharapkan oleh Israel. Oke, baik. Eh, Pak, sudah terjawab pertanyaan saya. Sementara kita tahan dulu percakapan ini, kita tunggu seperti apa nanti konvensi Partai Demokrat, siapa yang akan diusung, kira-kira bagaimana nantinya Pilpres Amerika Serikat, siapa yang akan bersaing melawan Donald Trump. Sekali lagi terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Sedang Viral. Saya Gracia Bern, pamit, sampai jumpa.